main kita selanjutnya, kita akan gunakan ini biji congklak. Biji congklak ini ada yang plastik, ada yang juga kerang ya. Nah, ini akan kita mainkan, tapi bukan main congklaknya, melainkan akan memasukkan biji congklak ini ke dalam botol. Nah, untuk memasukkannya sendiri kita memang menggunakan jari jemari kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau masih dasar gitu ya, masih di usia-usia 4 sampai 5, ini masukkan saja satu persatu. Itu contohnya seperti ini. Kita siapkan botol yang sudah kosong. Ini kita masukkan. Kita akan coba pisahkan ya, antara yang plastik dengan yang kerang. Kita ambil dari sini satu-satu. Ini sambil dihitung. Boleh sambil hitung 2, 3, 4, 5, 6, jatuh. 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau untuk yang ini kita gunakan, tadi sudah menggunakan tangan kanan. Sekarang kita coba untuk yang plastiknya kita akan menggunakan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Ini secara tidak langsung juga kita bisa memanfaatkan ini. Selain tadi motorik halusnya, ini juga bisa menggunakan seninya juga gitu. Bagaimana kita melatih bunyi? Di sini melatih bunyi dengan ini. Mana yang plastik, mana yang kerang, itu pastinya bunyinya apakah sama ataukah berbeda? Mungkin berbeda, tapi kita coba ya. Nah, secara tidak langsung ketika kita melatih musikalitas juga gitu, jadi seninya juga dapat gitu ya. Kognitifnya juga tadi karena berhitung, itu juga kita bisa masukkan kognitifnya dan juga fisik motorik halusnya juga gitu. Nah, selain itu saya juga punya capitan kue. Nah, ini pasti juga ayah bunda punya di rumah ya untuk capitan kue. Ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi biji-biji ini selain tadi diambil langsung menggunakan tangan, ini dibantu juga misalnya oleh capitan ini. Nah, pakai alat bantu juga bisa. Nah, untuk ini kita punya ini namanya bubble jelly. Nah, bubble jelly ini akan kita pindahkan. Nah, ini memindahkannya sama, tetapi menggunakan alat penjepit kue. Gitu. Bagaimana cara mainnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Saya buka dulu. Nah, ini memang warna-warni karena sudah direndam. Karena asalnya sih tidak sebesar ini ya. Asalnya kecil sekali karena sudah direndam. Ini sudah sangat besar. Kita pindahkan, bisa menggunakan capitan kue ini. Caranya bagaimana? Boleh sambil dihitung juga. Kalau kita kurang hati-hati, ini biasanya akan terjadi. Satu. Ini memang agak susah. Ya, jadi di sinilah koordinasi antara otot-otot tangan kita, bagaimana bisa memindahkan bubble jelly ini ke tempat yang lain. Kalau sebelah tangan kita yang kanan ini sudah bisa, kita mungkin bisa memanfaatkannya dengan menggunakan tangan kiri. Sampai pecah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ini, tetap mengkoordinasikan antara otot-otot tangan kita, baik otot tangan kanan maupun otot tangan kiri. Untuk selanjutnya, kita juga masih menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang biasa kita manfaatkan di rumah, yaitu ini
penjepit pakaian. Penjepit pakaian, kemudian yang kedua juga ada klip. Ini biasanya kita gunakan untuk klip kertas ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk melatih motorik halus anak-anak kita. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, untuk jepitan pakaian ini kita bisa manfaatkan anak-anak untuk belajar menjepit ya, bermain menjepit atau lomba menjepit pakaian misalnya begitu ya. Jadi kita manfaatkan ini karena ada handuk, kita menggunakan handuk aja. Misalnya dari ujung sini sampai ujung sini, kira-kira berapa jepit yang anak-anak mampu jepit sampai waktunya yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Nah, tiap anak nanti mengambil satu, kita jepit di sini sampai ke ujung sini. Nah, kalau sambil mau belajar berpola, ini bisa sekalian. Jadi kognitif juga bisa masuk di situ. Misalnya polanya pola warna. Di sini ada dua pola warna misalnya. Jadi ungu putih. Setelah putih berarti ungu. Setelah ungu berarti putih. Nah, ketika menjepit itu di situ ada kekuatan tangan karena harus menekan, otot-otot tangan ini harus menekan. Nah, ini kita gunakan 3 jari. 3 jari ini ada ibu jari, kemudian juga jari tengah dan juga telunjuk. Ini ditekan secara bersamaan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini manfaatnya apa sih? Mungkin ayah bunda yang memang sering mengajak anaknya untuk menjemur pakaian gitu ya, itu tanpa disadari memang anak-anak kita dilatih untuk apa? Untuk membiasakan diri membantu orang tua dengan menjepit pakaian gitu ketika menjemur pakaian. Kemudian juga anak-anak ternyata tanpa disadari melatih fisik motorik halusnya itu supaya tangannya ini terlatih begitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua kita manfaatkan klip. Oke, di sini sudah ada buku. Nah, klip ini kita manfaatkan untuk sama fungsinya mirip dengan penjepit pakaian gitu. Kalau ini biasanya kita gunakan untuk kertas. Nah, ini sama, ini lebih keras dibandingkan dengan penjepit pakaian. Jadi tekanannya ini lebih kencang gitu ya, lebih keras. Ini ada berbagai macam ukuran dari mulai yang terkecil sampai ke yang besar. Ini yang ada 5. Ini yang sudah dipasang. Nah, yang sudah terpasang ini kita latih kembali dengan cara apa? Dengan cara membukanya sekarang. Dengan cara membukanya berarti fungsinya itu sama. Di sini ada tekanan juga. Kita buka satu persatu. Ini juga sama. Nah, ini lebih ringan kalau ini. Nah, seperti ini sangat mudah, murah, ada biasanya di rumah juga punya ya semuanya untuk bahan-bahannya, untuk barang-barangnya. Jadi tetap kita manfaatkan untuk sebagai sarana belajar untuk anak-anak kita. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita di sini sudah punya sumpit. Kira-kira sumpitnya untuk apa? Ini juga sama. Ini bisa menstimulus untuk kegiatan perkembangan fisik motorik halusnya anak-anak kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, di sini kita sudah ada 2 buah makanan, ya. Nah, makanan ini bisa kita buka kemasannya. Ada dengan 2 cara. Yang pertama kita buka secara langsung. Kemudian yang kedua kita gunakan alat bantu atau gunakan gunting. Nah, yang pertama ini juga ketika kita membuka kemasan. Nah, ini sebetulnya mudah ya, dan setiap hari juga anak-anak kan suka jajan misalnya. Nah, ini kita berikan kepercayaan agar anak-anak kita sendiri yang melakukan tanpa dibantu oleh kita. Seperti ini. Kalau ini kita nah, ini secara langsung ya, secara langsung ini sudah terbuka. Nah, kita coba masukkan ke sini, kita pindahkan. Itu ketika membuka itu
dua-duanya, baik tangan kanan kita maupun tangan kiri kita, ini dua-duanya menekan gitu. Jadi betul-betul menggerakkan kedua otot halusnya. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan gunting. Cara penggunaan gunting pun kalau buat kita orang dewasa ini sudah sangat mudah begitu ya. Tapi buat anak-anak itu biasanya ada yang sangat kesulitan. Yang pertama biasanya mereka tangannya masuk nih. Yang ini ibu jari masuk di sini, ini jari tengah dan juga telunjuk itu masuk dua-duanya. Kalau kita orang tua biasanya begini ya. Udah cuma ini aja gitu ya masuk. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya masih begini gitu atau kadang masih kesulitan. Nah, ini harus dilatih. Caranya seperti apa? Seperti ini dari ujung ke ujung. Nah, ini ada tekanan di sini. Tekanan otot 1, 2, 3, 4 sampai semuanya terbuka. Nah, biasanya kalau ada yang bermasalah itu biasanya ketika menggunting itu begini. Agak kesulitan biasanya gitu ya kalau untuk anak-anak yang kurang terlatih atau kurang terstimulus untuk fisik motorik halusnya. Nah, ini sudah kita tuangkan. Sekarang kita coba melatih kembali dengan bantuan sumpit. Nah, sumpit ini memindahkan makanan ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama, koordinasi antara mata dan juga tangan. Kehati-hatian, jangan sampai makanannya ini terjatuh. Nah, ini mungkin kalau dari usia, ini biasanya usia 5-6 tahun, atau kalau di usia taman kanak-kanak ini biasanya di anak-anak kelompok TKB biasanya. Karena ini bisa disesuaikan untuk makanannya, pilih makanan yang kecil atau makanan yang masih besar-besar. Itu buat yang kecil-kecil, makanannya pilih yang agak besar. Kalau ini sudah makanan yang kecil-kecil. Ini butuh ketelitian dan kehati-hatian. Oke, selamat mencoba.